Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Setelah pekan kemarin nggak ada acara kajian online ya, karena ada hari raya Idul Adha. Terus kemudian saya pertimbangkan, ya udahlah saya liburkan aja ya gitu untuk kajian pekan yang kedua. Dan alhamdulillah hari ini kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan lagi kanal kita kayak gitu ya, kajian online untuk pekan yang ketiga, yaitu terkait dengan keajaiban penciptaan. Semoga teman-teman rahimakumullah semuanya hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, dalam kondisi semangat dan lancar semua urusannya, lancar semua urusan ibadahnya, dan pokoknya semuanya kayak gitu diberikan oleh Allah kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini yang kita bahas itu terkait dengan matahari kayak gitu ya. Jadi matahari yang itu bahasa Arabnya asyamsu gitu ya. Atau kemudian kalau bahasa Inggrisnya sun kayak gitu ya, matahari. Tapi bukan matahari kue matahari itu ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah matahari, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum bahas ke lebih dalam, saya mau ada gambar yang ingin saya bagikan dulu. Teman-teman rahimakumullah, itu ada gambar matahari ya. Saya download tadi dari internet kayak gitu. Kalau teman-teman melihat itu ibadah kayak gitu ya. Saat tadi waktu ngenet itu, waktu download itu, masya Allah ya. Allah itu menciptakan kita gitu ya. Terus kemudian Allah itu sempurna gitu. Ciptaan alam semesta itu oleh Allah sudah benar-benar sempurna Allah ciptakan, dan Allah itu menciptakan makhluknya yaitu yang bernama manusia dan juga nanti hewan kayak itu tumbuhan ya, itu oleh Allah dicukupin kayak gitu loh. Allah tidak mau manusia itu dalam kegelapan, baik di dalam waktu sejak dia bangun tidur sampai tidurnya lagi itu dia merasa gelap. Itu Allah nggak menginginkan hal itu terjadi, dan Allah juga tidak menginginkan tumbuhan yang Allah ciptakan itu terus kemudian tidak bisa beregenerasi daun-daunnya kayak gitu ya. Kemudian juga tidak menginginkan hewan yang Allah ciptakan itu terus dalam kegelapan, baik dia saat terjaga maupun dia terlelap kayak gitu ya. Allah ciptakan matahari teman-teman, dan matahari ini mungkin kita kadang-kadang nggak apa ya, nggak ada perasaan apa-apa lah terhadap matahari, mau panas mau hujan biasa aja. Padahal masya Allah teman-teman, mari kita dalami ya terkait dengan matahari ini. Kita akan menemukan, ya Allah, tidak ada yang bisa menciptakan matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu ya, matahari itu diameternya aja itu ya, saya kutip ini dari buku Sains dalam Al-Quran Dr. Nadia Tayyaroh itu ya, 1,33 miliar kilometer. Dan itu itu diameternya matahari ya. Nanti berarti lebar lingkarannya ya tinggal ngalikan, itu sudah diameter ya. Nanti kalau mau menghitung beratnya kayak gitu ya, dalam
bukunya Nadiah Thoyaroh itu, Dokter Nadiah Thoyaroh itu diterangkan beratnya itu 332.000 kali berat bumi. Sedangkan berat bumi teman-teman ya, tadi itu saya ngenet kayak itu ya, itu 5,97 sektiliun ya, sektiliun kilogram itu ya teman-teman. Nolnya itu 21 nol teman-teman, jadi 5,97 sektiliun itu nolnya itu sektiliun itu adalah 21 ya. Dan beratnya matahari itu 332.000 kali berat bumi yang 5,97 sektiliun tadi itu. Berarti nolnya pakai 24 jadinya itu ya. Berarti itu kalau berarti beratnya matahari itu sekitar berapa jutaan, 1 jutaan lebih bumi ya beratnya matahari itu ya. Kekuatannya segitu itu, barang yang segitu besar di atas langit kayak gitu ya, di angkasa sana kayak gitu ya, itu siapa yang bisa menciptakan gitu loh. Manusia nggak mungkin bisa membuat itu dan menerbangkan ke angkasa sana, itu nggak mungkin kayak gitu ya. Itu hanya kekuatan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya itu ya. Dan itu kalau teman lihat di gambar itu ya, itu panasnya suhu di tengahnya matahari itu, kalau dalam buku Dokter Nadiah Thoyaroh itu diterangkan 20 juta derajat Celcius teman-teman. Kalau kita godok air itu kan 100 derajat aja, kalau sampai nyiprat ke tangan kita kadang-kadang bisa melepuh itu tuh 20 juta derajat Celcius. Nah nggak, terus habis itu luarnya, suhu permukaan luarnya ya, itu 6.000 derajat Celcius kayak gitu ya. Terus matahari ini terus menerus mengeluarkan energi panasnya kayak gitu ya, terus menerus sejak diciptakan sampai sekarang ini teman-teman ya. Dan itu nggak pernah mengalami berkurang kayak gitu ya. Jadi itu tuh sudah dari situ aja tuh saya tuh membaca keterangan itu tuh, ini ya Allah wis gak di luar kuasa manusia. Kalau sampai di situ kemudian kita gak menemukan Al-Khaliq, gak menemukan Tuhan pencipta alam semesta ini, ya Allah akal kita gimana ya kayak gitu loh ya. Kita dibuat takjub dengan matahari ya, yang itu jaraknya sangat jauh sekali dari bumi. Nah ini untuk jadi, dan sinarnya itu ya, panasnya itu bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam semesta ini kayak gitu. Nah itu masih sedikit terkait dengan apa ya, fakta permukaan dari matahari teman-teman. Dari situ aja kita sudah disentuh pikiran kita kayak gitu ya, hati kita kayak gitu, untuk menemukan adanya Al-Khaliq di balik itu semua yang mengatur semuanya kayak gitu. Nah sekarang teman-teman ya, apa kata Al-Quran atau keajaiban apa yang Al-Quran sebutkan terkait dengan matahari ini kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, keajaiban matahari yang tersebut dalam Al-Quran kayak gitu. Yang pertama, matahari itu sebagai sumber energi. Kita mungkin sekolah udah biasa ya, sejak SD diajarkan matahari sebagai sumber energi. Tapi sekarang kita ingin mengungkapnya dalam kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memfirmankannya kayak itu, yang menyebutkannya terkait dengan matahari kayak gitu ya. Dan Al-Quran ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah sekitar 1400 tahun yang lalu kayak gitu ya. Kalau sekarang kan sudah 1446 Hijriah, berarti ya sekitar selama itu kayak itu. Dan apa namanya, para astronom kayak gitu ya, terus ilmuwan itu kan mengungkap keajaiban-keajaiban dari matahari itu sekitar abad 19-an kayak gitu. Padahal dan Al-Quran itu sudah menyebutkan jauh lama ya, waktu Nabi Muhammad menerima Al-Quran ini kayak gitu. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW
Dan para sahabatnya pada waktu itu juga belum secanggih teknologi yang dimiliki oleh manusia saat ini kayak gitu loh. Nah, jadi saat ini tuh istilahnya itu mengungkap kebenaran dari apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan matahari sebagai sumber energi. Itu tersebut dalam Quran surah Yunus ayat 5 sama surah An-Nuh sama surah Nuh ayat 16 kayak gitu. Di Quran surah Nuh kayak gitu ya. Allah di situ berfirman, ini saya nggak bisa membaca ayat suci Al-Quran secara lengkap ya teman-teman, karena saya sedang berhalangan seperti itu. Saya ambil terjemahnya dan potongan kosakata kayak gitu yang berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwasanya matahari itu sebagai sumber energi. Maaf ini suara saya kok tiba-tiba kayak agak nggak bisa terang kayak gitu, serik-serik gitu. Yang pertama dalam Quran surah Nuh ayat 16 itu Allah menyebut, dan di sana ya dan Allah menjadikan qamar itu adalah bulan, fihinna ya, pada bulan itu nuron cahaya, waja'ala dan menjadikan asyam matahari sirojan ya. Jadi sirojan sama nuron, Allah menjadikan bulan itu nuron ya, sebagai cahaya itu, bercahaya, sedangkan matahari itu sirojan. Terus kemudian dalam Quran surah Yunus ayat 5 yang di atasnya itu ya, ini tertutup ya, tapi di situ Allah menjadikan matahari itu dia ya sebagai bersinar kayak gitu ya, dan kemudian bulan itu bercahaya kayak itu. Nah teman-teman, ternyata antara dia, sirot sama nur itu berbeda dari sisi makna kayak itu ya. Jadi Allah memilih kata ini tuh mengandung makna ya. Sirot itu dalam ataupun dia ya dalam kamus kayak itu ya, itu diartikan pelita lampu kayak gitu. Sedangkan nur itu adalah cahaya. Ketika Allah menjadikan matahari, kemudian Allah menjadikan sebagai sirot kayak gitu ya, kemudian sebagai dia kayak gitu ya, artinya Allah menjadikan matahari itu bersinar. Nah, sesuatu yang bersinar itu adalah dia memiliki energi panas kayak gitu ya. Dia itu memiliki panas dan kemudian bisa menyinari kayak gitu. Teman-teman tahu api kayak gitu ya. Allah api itu kan dia memiliki panas ya. Terus kemudian kan dia bisa membuat cahaya di sekelilingnya kayak gitu. Nah, matahari itu sirot kayak gitu, sedangkan bulan itu disebut bercahaya gitu, tidak disebut dengan sirot, tidak disebut dengan dia. Ternyata kalau cahaya, ternyata bulan itu dia itu adalah benda dingin yang dia itu tidak menghasilkan panas ya, dan dia itu hanya memantulkan energi dari matahari, panas dari matahari, sinar dari matahari, memantulkan dari sinarnya matahari seperti itu. Makanya dalam Al-Quran Allah menciptakan bulan itu nuron ya, bercahaya. Terus kemudian Allah menjadikan matahari itu sirot dan dia kayak itu. Kenapa? Karena matahari itu menghasilkan panas, dan panasnya itu menyinari yang lainnya, membagikan energi panasnya itu sampai ke bumi dan sampai ke planet-planet yang ada dalam galaksi matahari tadi itu kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, Al-Quran sudah menyebut, kalau kemudian saya menyebut matahari sebagai sumber energi, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran dalam Quran surah Yunus maupun surah Nuh. Ada lagi nanti di surah-surah yang lain, yaitu Allah telah menjadikan matahari itu sebagai sirot, yaitu dia memiliki sumber energi, dan energi itu dipancarkan, dibagikan kepada yang lainnya, menyinari yang lainnya kayak gitu. Sedangkan bulan itu hanya memantulkan kayak gitu ya, memantulkan sinar dari matahari kayak gitu. Dia tidak bisa menghasilkan
panas kayak gitu. Makanya kemudian Allah menjadikan bulan itu nuron, bercahaya kayak itu. Jadi sampai di sini teman-teman bisa membedakan ya antara syirot, dia sama nur kayak gitu ya. Jadi gitu, kayak misalkan kayak gini, lampu kayak gitu ya. Misalkan kita lagi jalan-jalan di luar kayak gitu, terus kemudian ada rumah kayak gitu. Rumah itu atau misalkan ada gedung bertingkat-tingkat kayak gitu ya, gedung. Terus kemudian dia bercahaya, berarti ada nur cahaya di situ. Tapi kita tidak menyebut rumah itu sebagai sirot gitu ya. Maksudnya itu dia itu bercahaya terang itu karena ada sirotnya, yaitu apa, lampu kayak itu sebagai penghasil sinarnya tadi itu, terus kemudian menerangi sekelilingnya kayak itu loh. Nah jadi gambaran ini tuh juga untuk membedakan antara dia, cahaya, nur itu tuh Allah terangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Sebentar. Nah teman-teman, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 17 itu ya, ini meskipun tidak menerangkan matahari, ini hanya membedakan maksudnya antara dia tadi itu ya sama kemudian nur kayak itu. Di ayat itu Allah berfirman perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api ya. Istauqoda ya. Istauqoda itu menyalakan naron api ya. Falamma maka ketika aldoat menerangi, tadi api itu berarti kan dia menghasilkan energi, menghasilkan panas, dan panasnya itu bisa menyinari sekelilingnya kayak gitu. Dahaballahu, Allah menghilangkan binurihim, cahayanya. Jadi tadi itu nur tadi itu terang, cahaya yang dihasilkan oleh matahari tadi itu loh disebut dengan nur kayak gitu loh. Jadi dari sini maksudnya ayat ini tuh bisa menjadi jalan bagi kita untuk membedakan antara syirot, dia sama nur. Kenapa kemudian Allah menyebut matahari itu, menjadikan matahari, kemudian menjadikan matahari itu sebagai syirot dan dia, dan kemana kemudian Allah itu menciptakan bulan dan menjadikan bulan itu sebagai nur ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah bisa dipahami ya teman-teman ya, penjelasan bahwasanya matahari sebagai sumber energi itu sudah diterangkan oleh Allah sekitar 14 abad yang lalu kayak gitu. Dan energi yang dipancarkan oleh matahari itu terus menerus teman-teman ya. Jadi yang kita lihat kan kalau kayak gini nih, saat ini siang kayak gini, ini kan terang ya, maksudnya tuh bercahaya, cahaya putih terang kayak gitu di luar sana gitu ya. Itu sebenarnya kalau di rentang 200 km di atas langit sana itu nggak jadi terang begini kayak gitu loh, maksudnya nggak putih begini cahaya matahari itu teman-teman. Yang menjadikan putih kayak gini nih ya, diterangkan dalam buku saya dalam Al-Quran itu adalah cahaya matahari tadi itu, sinarnya matahari tadi itu diuraikan oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer kayak gitu ya, dan uap air kayak gitu, sehingga dia menjadikan terang kayak gitu ya, bercahaya, akhirnya itu terang bening putih seperti yang kita alami, seperti yang kita lihat setiap harinya itu kayak itu loh. Jadi Masya Allah teman-teman ya, itulah. Dan sinar panasnya tadi itu dari matahari itu bisa mengeringkan semua cucian-cucian kita dan jemuran-jemuran kita kayak itulah teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan mau mencuci itu berdoa dulu, nggak minta panas kayak itu, enggak ya. Misalkan kondisi mendung mau cuci minta panas, enggak. Kalau kita tahu ternyata matahari itu kan terus memancarkan energi panasnya, nggak pernah berhenti kayak itu loh teman-teman ya. Tapi yang menjadikan kemudian tiba-tiba nggak terasa sinar matahari itu kan tertutup oleh mendung, oleh awan ya, angin yang membawa awan dan seterusnya, akhirnya sinarnya tadi itu tertahan kayak gitu loh. Nah kalau misalkan kalau kita sudah tahu matahari tidak pernah berhenti memancarkan energi panasnya kayak gitu ya, maka kalau kita misalkan mau menjemur, mau punya hajat jemur-jemur biar kering, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena matahari terus memancarkan panasnya gitu loh. Kita minta kepada Allah supaya awannya itu disingkirkan ya Allah, biar kemudian panasnya tidak terhalang sehingga bisa kering, cucian dan sebagainya kayak itu. Karena matahari itu sesungguhnya terus menerus memancarkan energi panas kayak gitu.
ya, yaitu keajaiban yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran kayak gitu, bahwasanya matahari itu sebagai sumber energi. Nah, teman-teman rahimakumullah, keajaiban berikutnya dari matahari yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu adalah matahari menempati orbitnya. Sebagaimana planet-planet yang lain juga menempati orbitnya, matahari itu juga menempati orbitnya kayak itu. Matahari nggak pindah-pindah teman-teman ya. Sebagaimana bumi itu lintasannya juga nggak pindah-pindah kayak gitu loh. Dan itu ya, ketika saat ini sudah menemukan bahwa matahari itu nggak pindah-pindah, ya planet-planet itu juga menempati orbitnya, bulan itu juga menempati orbitnya, itu udah Allah terangkan dalam Al-Quran kayak itu. Contohnya dalam Quran surah Yasin ayat 38. Di situ Allah berfirman, wasyamsu, dan matahari itu berjalan limustaqorri lah, di tempat peredarannya. Jadi istakoro itu menempati, limustaqorri, tempat menempatinya kayak gitu. Jadi di situ ada lintasannya untuk matahari, ya sudah di situ tempatnya, nggak pindah-pindah kayak gitu. Demikian pula dengan bumi itu juga ada lintasannya dan itu juga nggak pindah-pindah. Kok bisa nggak pindah-pindah kayak gitu ya? Allah terangkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 2 itu teman-teman. Di situ Allah berfirman, Allah yang mendirikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ini yang sudah pergi ke angkasa ya, kayak gitu ya. Itu bisa melihat secara nyata, tidak ada tiang memang ya yang Allah buat sehingga matahari nggak jatuh kemana-mana, bulan juga nggak jatuh kemana-mana, bumi juga nggak jatuh kemana-mana. Ternyata teman-teman ya, di situ ada amadin ya, tiang kayak gitu ya. Sebagian mufasir kayak gitu ya, itu menerangkan itu bahasa lain bahwasanya di mata kita emang nggak melihat adanya tiang, tapi di situ Allah membuat sebuah sistem gravitasi kayak gitu ya, yang menjadikan benda-benda angkasa itu menempati orbitnya masing-masing. Jadi gaya gravitasi, teman-teman kan berkas itu sudah belajarkan di sekolah. Itu adalah kemampuan tarik menarik massa satu dengan massa yang lainnya, benda satu dengan benda yang lainnya itu sesuai dengan berat massa dia dan juga jarak antar benda itu kayak gitu. Makanya kemudian kita mengenal bumi berevolusi dengan matahari. Bumi mengitari matahari pada orbitnya kayak gitu. Nah, itu tuh yang menjadikan bumi itu tetap pada orbitnya kayak gitu ya. Itu tuh ada gaya gravitasi tadi tuh, ada daya gravitasi, dan masing-masingnya itu benda di angkasa itu memiliki kemampuan gravitasi tadi itu ya. Jadi ibaratnya bumi itu dengan matahari kan berevolusi kayak gitu ya. Itu diibaratkan itu ada sebuah tali kayak gitu ya, yang mengikat bumi kayak gitu ya, kemudian berputar dengan tali itu tadi itu sehingga kemudian dia tetap pada orbitnya, maksudnya penggambaran dari gravitasi bumi gitu loh ya, yang kemudian dia tetap berjalan pada orbitnya dengan matahari. Nah, matahari sendiri itu dalam masa-masa dia itu juga ada gravitasi yang saling kemudian tarik menarik. Matahari juga berotasi pada porosnya kayak gitu, bumi juga begitu itu, sehingga ketika putaran itu sangat kuat sekali kayak gitu ya, itu akhirnya menjadikan bumi tadi itu juga tetap mengelilingi matahari pada orbitnya. Matahari itu juga tetap pada orbitnya dengan dia berotasi pada porosnya kayak itu loh. Dan matahari itu kan juga mengelilingi pusat dari galaksi seperti itu. Jadi kekuatan gravitasi yang tidak nampak yang dibuat oleh Allah yang disebut dengan ghairu amadin ya, tanpa tiang tadi itu, ternyata sains itu menemukan ada gaya gravitasi yang di situ nggak bisa dilihat oleh mata manusia kayak gitu, yang menjadikan benda-benda tadi itu berputar melalui porosnya, sekaligus berputar planet-planet itu mengelilingi bumi, dan matahari juga berputar mengelilingi pusat galaksi seperti itu pada orbitnya karena ada kemampuan gravitasi tadi itu. Dan kemudian teman-teman, dalam Quran surah Fatir ayat 41 Allah terangkan ya,
Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Ketika gravitasi tadi itu dihilangkan oleh Allah, itu bumi nggak karuan kemana di angkasa itu terbangnya kayak gitu loh. Dan manusia bisa jadi apa ya, dicabut gravitasi bumi tadi itu, jadi kita melempar benda jatuhnya tidak lagi ke tanah kayak gitu ya, atau kemudian air di laut itu sudah tumpah nggak tahu kemana kayak gitu loh ya. Jadi itulah suatu kekuatan yang Allah sebut tanpa tiang, yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat, yaitu kalau saya menemukan itu adalah gaya gravitasi tadi itu. Dan itulah yang kemudian menjadikan bumi itu berada pada orbitnya, matahari juga demikian itu loh. Jadi kalau teman-teman lihat gambar seperti yang kayak bagian waktu menerangkan laut kemarin itu ya, itu gimana? Itu tuh ya Allah, itu Rabbul Alamin, Allah semesta, Tuhan semesta yang menciptakan semuanya itu Allah sendiri ya, menciptakan, mengatur semuanya sedemikian hebat, dan semuanya untuk mencukupi kebutuhan manusia Allah siapkan. Matahari seperti itu yang menjadi sumber energi, dan dengan segala keajaibannya itu, dan sudah ditemukan oleh sains saat ini akan keajaibannya kayak gitu. Nah itulah teman-teman keajaiban matahari yang kedua yang tersebut dalam Al-Quran. Nah, keajaiban yang ketiga dari matahari yang tersebut dalam Al-Quran apa? Matahari itu memiliki batas waktu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, dalam Al-Quran, dalam Quran surat Takwir ya, ayat 1 itu Allah berfirman apabila matahari digulung. Kalau matahari digulung sudah berarti ya, kalau misalkan teman-teman beredar kloso, habis itu klosonya digulung, itu kan berarti sudah berakhir pemanfaatan dari kloso itu tadi, tikar tadi itu. Ketika matahari itu digulung oleh Allah kayak itu ya, berarti sudah berakhir pemanfaatannya. Istilahnya itu ya sudah, kalau matahari itu digulung oleh Allah sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd itu tadi itu ya, bahwasanya masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan Allah. Kalau waktu beredarnya sudah berakhir, digulung oleh Allah, dibungkus oleh Allah kayak gitu ya. Kalau dalam kamus tuh saya lihat takwir kawaro ya, itu adalah digulung, dibungkus kayak gitu ya. Sudah dibungkus, sudah digulung, berarti sudah habis masa edarnya, sudah habis masa waktunya. Berarti ya itu kan kalau Quran surah At-Takwir dan seterusnya itu kan ya berakhirnya alam semesta ini, berakhirnya kehidupan kayak gitu, artinya kiamat seperti itu ya. Jadi dan sains pun juga bisa apa istilahnya, secara akal itu bisa kemudian bumi matahari itu kemudian digulung, dibungkus ya, kemudian hilang energinya itu ketika inti dari matahari tadi itu lenyap panasnya, lenyap energinya, hilang seperti itu, atau kemudian diangkat oleh Allah daya gravitasinya kayak itu, digulung matahari selesai masa tugasnya seperti itu. Jadi itu keajaiban matahari yang ketiga yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya matahari itu memiliki masa akhir kayak gitu, masa edar yang itu ada batasnya kayak gitu. Allah sudah menyebutkan apabila matahari digulung, dan kapan itu waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya kayak gitu.
Nah, teman-teman rahimakumullah ya, matahari tadi itu kan sumber energi satelit yang itu dimiliki oleh galaksi di Bima Sakti, kayak itu galaksi kita kayak gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 37 itu, di situ disebutkan bahwasanya matahari itu tidak satu, teman-teman ya. Jadi di situ Allah berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di situ ya Allah berfirman, wala, dan jangan ya jangan tasjudu, engkau bersujud kayak gitu kepada matahari dan jangan kepada bulan. Wasjudu, dan bersujudlah kepada Allah yang khalaqahunna ya, menciptakannya. Di situ ya dalam sayang dalam Al-Qur'an ya. Di situ kan sebenarnya teman-teman, di situ kan disebutkan jangan bersujud kepada matahari dalam bentuk tunggal di situ ya. Mufrad kayak itu, qamar juga dalam bentuk mufradnya. Tapi kemudian Allah ikuti bersujudlah kepada Allah yang menciptakan khalaqahunna. Hunna itu adalah kata ganti untuk jamak, teman-teman. Harusnya kalau Samsun tadi itu matahari tunggal, qamar itu tunggal, misalkan digabung itu kan harusnya dua. Kalau dua kan harusnya khalaqahuma kayak gitu ya. Tapi di situ Allah menggunakan khalaqahunna. Hunna itu padahal jamak kayak itu. Berarti Allah itu menciptakan matahari dan bulan itu enggak satu kayak itu loh. Satu itu dalam konteks galaksi Bima Sakti. Teman-teman, ternyata di luar galaksi Bima Sakti itu masih ada galaksi yang lainnya lagi, teman-teman. Nah, diterangkan dalam bukunya Dr. Nadia Tawayaroh itu ya, misalkan di Saturnus itu ada 11 satelit, ada 11 matahari. Di Mars ada 16 satelit, kemudian di Uranus ada 5 satelit ya, dan bahkan astronom menemukan ada lebih dari 200 matahari, teman-teman. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dengan kata-kata khalaqahunna tadi itu ya, menciptakan mereka kayak itu dalam bentuk jamaknya. Padahal awalnya itu kan Allah jangan bersujud pada mata dalam bentuk mufrad, qamar mufrad, kemudian dan bersujud kepada Allah yang menciptakan mereka. Mereka itu adalah jamak, dan ternyata para ilmuwan sudah menemukan jumlahnya memang tidak sedikit kayak gitu. Itu yang satu itu hanya di galaksi kita aja, di luar galaksi kita itu masih ada lagi yang lainnya. Jadi angkasa itu benar-benar nggak bisa dihitung jaraknya, teman-teman. Dan ya Allah, bagi orang-orang yang pernah ke angkasa itu sangat mudah untuk kemudian beriman kepada Allah. Dan kita itu makin berarti makin kecil gitu ya, makhluk ya Allah kecil, mungkin ya kecil sekali ya itu ya, sangat kecil sekali kalau sudah dari angkasa sana itu, masya Allah 0,000 berapa kayak gitu ya. Jadi sampai di sini tuh ya Allah, benar kita itu hanya sekedar manusia, makhluknya Allah. Allah menciptakan kita, mencukupi kita, bumi alam semesta ini kan Allah ciptakan khalaqakum bagi kalian kayak gitu ya. Bahkan dironi bumi aja oleh manusia itu diambil tambang-tambang dalam itu, sampai segitunya manusia. Di laut juga dibor semuanya kayak itu ya. Udaranya juga begitu, oksigennya ditabung ya untuk kemudian dijual ya, bagi orang-orang yang tuh susah bernafas, itu kan butuh oksigen kayak gitu ya. Masya Allah ya, benar-benar Allah itu sudah menciptakan kita, mengurusi kita, mencukupi kita, maka kemudian beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, taatilah aku gitu loh. Allah itu mintanya gitu Allah udah mencukupi semuanya itu. Ya Allah, semoga kita dengan bahasan ini semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Dan masih ada satu lagi ya, ini sudah jam 2 lebih sedikit lagi teman-teman. Nah teman-teman rahimakumullah, yang terakhir ya ini ya, sebenarnya dalam buku saya dalam Al-Quran itu masih ada lagi, tapi nggak saya sebutkan, cukup ide aja ya, insya Allah 5 ya. Ya ini ada sedikit tambahan juga dari saya tadi itu.
Yang kelima itu adalah matahari memiliki tempat terbit dan terbenam. Nah, itu juga sudah diterangkan dalam Al-Qur'an, teman-teman ya. Di situ Allah berfirman, "Maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." Di situ ada kata terbit dan terbenam. Berarti matahari itu memiliki tempat terbit dan tempat terbenam. Dan ketika terbit dan terbenam itu ya, sebelum terbit dan sebelum terbenam itu diperintahkan oleh Allah dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Maksudnya sebelum terbit kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, sebelum terbenamnya juga diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Teman-teman, kok bisa kemudian matahari memiliki tempat terbit dan terbenam? Pasti kan teman-teman juga tahu kalau misalkan jam sekian itu misalnya setengah 6 sedikit matahari sudah terbit di daerah A kayak itu. Nanti beberapa menit kemudian terbit muncul di daerah B. Itu tuh teman-teman ya. Karena apa? Karena jadi bumi itu kan dibagi dalam 360 derajat garis bujur, derajat garis bujur kayak gitu ya. 360. Nah, bumi itu kan mengelilingi matahari. Nah, setiap berkeliling 1 derajat bujur tadi itu, dan bumi kan juga berotasi kepada pada pusat pada porosnya sendiri kayak gitu ya. Per 1 kali rotasi bumi 24 jam kayak gitu ya. Itu digenapkan itu. Terus kemudian kalau bumi kan berevolusi 365,25 hari atau 1 tahun itu ya. Nah, ketika berkeliling 1 derajat bujur ke derajat bujur berikutnya itu yang dibutuhkan waktunya adalah 4 menit kayak gitu. Berarti per 4 menit itu muncul di tempat yang baru kemudian muncul terlihat di tempat yang baru gitu loh sinar matahari itu. Ya karena peristiwa tadi itu revolusinya bumi kepada matahari dan juga berotasinya bumi pada porosnya kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan azan itu tidak pernah berhenti, teman-teman, ya. Jadi kan tadi itu kan lingkup bumi tadi itu kan dibagi 360 derajat. Per 1 derajatnya garis bujur itu kan 4 menit. Berarti kalau 4 menit kali 360 itu kan ketemu 1440 menit. Nah, itu sama dengan 24 jam. 24 jam itu berarti ketika sini si adzan subuh, 4 menit kemudian di daerah B itu adzan subuh, 4 menit kemudian adzan subuh di daerah C, 4 menit kemudian. Nah, itu azan itu juga begitu aja, baik itu subuh, duhur, asar bergantian terus yang menyebabkan azan itu selama 24 jam persis itu nggak berhenti, terus berkumandang azan itu. Jadi Masya Allah, dari paparan ini teman-teman, benar kalau kemudian dalam ayat yang lain itu dalam surat Ar-Ra'd tadi itu terangkan bahwasanya dengan itu beredar menurut tadi itu ayat berapa yang kemudian menjadi penanda waktu ya dari peredaran matahari maupun bumi seperti itu ya. Nah, itu teman-teman yang kita bahas hari ini ya. Mohon maaf sudah lewat sedikit. Semoga dari bahasan kita kali ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mengakui kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir untuk ayat Yunus ayat 5 itu bahwasanya itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar kekuatannya Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada seujung apapun dari kemampuan yang dimiliki manusia. Beratnya matahari itu sudah nggak bisa dipikir oleh kepala manusia ya. Gimana Allah menciptakannya, seberapa ya kita nggak bisa nggak mampu apa-apa. Nah, kemudian kalau kita masih tidak mau atau males mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh Masya Allah kayak gitu. Segera kita benahi hati kita, akal kita, iman kita kayak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi apa-apa yang kita butuhkan di bumi ini seperti itu ya. Dengan gambaran alam semesta matahari yang kita bahas hari ini seharusnya bisa menyentuh pikiran kita ya, perasaan kita untuk kemudian oh iya ya Allah ya, hanya manusia yang semuanya ada akhir kayak gitu.
kemudian yang masih menunda-nunda untuk misalkan sholat, masih enggan, malas, bertobatlah. Yang masih menunda-nunda untuk menutup aurat, segera tutup. Di hadapan Allah sungguhnya cantik, mulus kulit itu nggak ada artinya, karena itu yang menciptakan Allah. Tapi yang Allah inginkan apa? Ibadahmu, ketaatanmu, itu yang dinilai oleh Allah. Bagi yang kemudian masih sombong, masih angkuh, masih jahat, senang bermaksiat kayak gitu ya, berhenti ya. Sungguh kehidupan Allah menciptakan kita itu adalah bukan hal yang sia-sia. Kita diciptakan oleh Allah untuk memahami aku lah, Allah lah, kayak gitu loh. Maksudnya itu Allah itu ingin ngomong, aku tuh penciptamu kayak gitu loh, dan aku menciptakan kamu lengkap sempurna dengan apa yang kamu butuhkan kayak gitu. Maka kemudian beribadahlah sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zar itu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya. Dan mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah, kurang, atau ya salah dan kurangnya kayak gitu ya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan kayak gitu, dan itu datanya dari saya pribadi kayak gitu. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.